Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Abdul Rahman MPD selaku mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga teman-teman yang saya cintai. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul dalam bertukar pendapat walau hanya keadaan daring. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga limpahan rahmatnya bisa sampai kepada kita semua selaku umat pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato mengenai peran dan inovasi pemuda dalam menghadapi resesi ekonomi era pandemi. Pada kesempatan hari ini, seluruh dunia termasuk Indonesia sedang mengalami tantangan yang berat. Tantangan yang tidak terbayangkan sebelumnya yaitu pandemi COVID-19. Bukan hanya membawa masalah terhadap kesehatan masyarakat, tetapi berdampak kepada perekonomian negara. Anggaran yang dikeluarkan dalam bidang kesehatan tentulah tidak sedikit, mulai dari perlindungan tenaga medis sampai pada pemberian alat-alat medis. Selain itu, pendapat negara dalam bidang pariwisata juga menurun dan juga ekspor impor menurun. Resesi ekonomi adalah kondisi di mana aktivitas ekonomi menurun secara signifikan yang berlangsung selama berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun. Maka dari itu, hadirin yang saya hormati, terkait peningkatan ekonomi di masa pandemi COVID-19, pemuda merupakan ganda terdapat dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Pemuda bisa menjadi agen perubahan bagi bangsa agar keluar dari krisis ekonomi di masa pandemi di saat ini. Terangkat dari itu semua, kita bisa mengembangkan imajinasi kita untuk memulai usaha. Bukan usaha yang besar, tapi usaha yang bisa berguna bagi orang-orang dan pasti negara guna mempertahankan ekonomi. Saat ini saya sudah lihat banyak sekali orang-orang yang menggunakan sosial media mereka sebagai sarana pemasaran. Ini merupakan suatu hal yang baik karena pemuda Indonesia tidak hanya menggunakan ponsel atau sosial media mereka untuk hal yang tidak berarti seperti main game atau hal-hal yang negatif lainnya, tapi mereka bisa memanfaatkan selain untuk belajar juga untuk membuka usaha dengan mengeluarkan ide dan bakat yang mereka miliki. Bukan hanya menguntungkan bagi mereka, tapi bisa menguntungkan bagi negara. Saya mengerti bahwa semua orang mulai bosan dengan kondisi yang sekarang ini, di mana kita tidak bisa keluar dan harus selalu memperhatikan protokol kesehatan. Tetapi kita juga tidak bisa menyalahkan siapa-siapa dalam kondisi yang sekarang ini, termasuk diri kita sendiri. Kita tidak bisa bersikap seharusnya begini atau seharusnya begitu, karena kita tidak selalu tentang bagaimana seharusnya kita mau. Cobalah untuk melihat semuanya dari sisi yang baik, karena juga bukan situasi yang saat ini. Mungkin kita tidak akan pernah paham mengenai hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan dan bermanfaat bagi orang lain, atau tidak akan pernah tahu bahwa bakat yang kita miliki bisa kita jadikan uang. Percayalah, kita bisa melalui ini semua karena hal yang baik atau yang buruk pasti akan berlalu. Sekian pidato ini saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.